Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Dengan karunia tersebut, dengan nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Arba'in Nawawi. Di mana pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas hadis yang kelima. Ya. Hadis yang kelima. Tuh. Silahkan dibaca Nur. Sallallahu alaihi wasallam. Man ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita bahas hadis yang kelima dengan tema di sini disebutkan bahwa balasan perbuatan bid'ah. Jadi kita akan bahas pelan-pelannya supaya kita sama-sama paham, supaya saudara-saudara kita juga yang lain paham apa itu bid'ah. Nah, bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu namanya bid'ah. Sekali lagi, sesuatu yang tadinya tidak ada terus menjadi ada. Apa kira-kira contohnya yang tadinya tidak ada lalu kemudian sekarang ada? Dulu tahun berapa ya? Kira-kira tahun 1200 ada kipas angin tidak? Ada AC enggak ya? Enggak ada ya. Adanya AC kan sekarang-sekarang ya. Nah, itu ya, itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Lalu kemudian misalkan Allah menciptakan yang tadinya tidak ada langit, tidak ada bumi. Lalu kemudian Allah menciptakan langit dan bumi yang tadinya tidak ada. Maka langit dan bumi itu termasuk bid'ah. Sehingga dalam definisi tadi, ketika disebutkan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau disimpulkan supaya lebih paham, maka bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Itulah yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa. Lalu kemudian secara istilah atau menurut istilah bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama, dalam urusan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan bid'ah secara istilah. Mana dalilnya? Nah, yang tadi yang kita baca. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Atau di riwayat Muslim disebutkan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sudah sampai sini saja sederhana sekali ya agama Islam ini. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama,
Nah, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan yang bukan berasal darinya, artinya tidak ada pedoman dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada penetapan dari Nabi, maka ibadah tersebut tertolak. Nah, riwayat Muslim, barang siapa yang melakukan suatu amalan, barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang bukan dari kami atau tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut atau ibadah tersebut tertolak. Nah, inilah dalilnya. Nah, makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa segala sesuatu ibadah yang kita lakukan yang tidak ada contoh, yang tidak ada perintah, yang tidak ada penetapannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semua disebut bid'ah. Maka oleh karena itu, kalau mau cari aman, lakukan saja yang sudah ada. Contoh ini ya, kita mulai dari bangun tidur. Kita bangun tidur, apa yang kita lakukan sunnahnya kalau bangun tidur kan? Nah, kalau ketika kita bangun tidur, kita baca doa. Setelah itu kita bagaimana? Kita ke kamar mandi. Kamar mandi, apa yang kita lakukan? Masuk kamar mandi itu kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kita sudah masuk nih. Apakah tangan kita langsung dicemplungin atau tidak ke ember itu, ke wadah itu? Tidak. Nah, tapi banyak orang kan yang langsung. Harusnya ambil dulu segayung, cuci tangannya. Kalau sudah dicuci, silahkan dimasukkan, nggak apa-apa. Nah, itu ya sunnah-sunnahnya. Terus kita berwudu, lalu kemudian kita keluar dari kamar mandi, kaki kiri atau kaki kanan yang duluan. Kaki kanan, doanya apa? Gufronak. Nah, gufronaka. Nah, sudah itu kan kita udah azan nih ceritanya, azan subuh nih nanti misalkan azan subuh. Nah, sudah itu lalu kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini terkadang banyak yang keliru. Rakaat al-fajri ini maksudnya adalah, kata sebagian orang, sebelum sebelum azan subuh. Itu keliru. Yang namanya sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar itu sholat di antara azan dan koma. Tengah-tengahnya ini sudah azan nih, sudah azan, baru kemudian kita sholat 2 rakaat. Itulah sunnahnya. Nah, setelah sholat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian dikumandangkan qomat, kita sholat subuh 2 rakaat. Setelah sholat subuh kan kita disunnahkan untuk berzikir. Setelah berzikir, kita disunnahkan untuk zikir pagi. Dilakukan apa tidak? Banyak yang tidak melakukan. Setelah zikir pagi itu sampai syuruk misalkan, apa yang kita lakukan setelahnya? Sholat sunnah syuruk, sholat duha gitu. Setelah sholat duha berangkat, pulanglah dari masjid nih misal. Pulang dari masjid terus ke rumah. Nah, ke rumah baca doanya apa? Doanya masuk ke rumah. Kan kita berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nih. Lalu kemudian singkatnya lah, berangkat bekerja. Keluar rumah doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alallah la hawla wa la quwata illa billah. Panasin motor, bismillah. Naik motor doanya. Nah, gimana doanya? Naik motor kita masih lupa ini sepertinya. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa inna ila rabbina. Nah itu, tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak mengamalkan ini. Lalu ngapain capek-capek membuat ibadah-ibadah baru? Itu yang dinamakan. Udah naik motor nih ya, udah naik motor set, ngelihat di jalan kiranya ya ada ya sebelah kiri kita ada stopan. Lihat
buah misalkan sedang matang, gimana doanya? Sampai tempat pekerjaan, turun dari motor, gimana doanya? Langsung masuk ke kantor kita, gimana doanya? Apa yang kita lakukan ketika bertemu dengan teman-teman sejawat kita atau teman-teman kita yang kerja di sana, apa yang kita ucapkan? Ucapkan salam, kan? Lalu kemudian kita senyum, lalu kemudian kita bekerja. Sebentar loh, tiba-tiba baru aja 2 jam, langsung azan zuhur. Nah, azan zuhur, setelah azan zuhur apa yang kita lakukan? Sholat sunnah rawatib. Nah, 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat. Dilakukan tidak? Tidak. Ngapain kita capek-capek bikin ibadah yang baru? Sedangkan yang sudah jelas-jelas dicontohkan Nabi, banyak di antara kita yang tidak melakukan. Setelah sholat sunnah 4 rakaat, dikumandangkan azan. Banyak yang tidak berjamaah. Ngapain bikin hal-hal yang baru? Kok repot-repot sekali. Nah, padahal sudah jelas-jelas itu ya. Nah, sudah beres itu sholat zuhur. Kita berzikir. Setelah zikir, sunnahnya sholat apa lagi? Sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, setelah itu kan sebentar lagi azan asar. Setelah azan asar, ada yang sunat 2 rakaat misalkan, silahkan, nggak apa-apa. Lalu kemudian setelahnya ya sholat asar. Lalu kemudian zikir petang. Sudah hafal? Enggak hafal. Kenapa kita bikin hal-hal yang baru yang sudah jelas saja kita tidak bisa melakukan semuanya. Jadi tidak usah sok-sokan ya membuat ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi. Walaupun tujuan kita itu baik, akan tetapi kalau masalah ibadah, lihat apakah ada contoh, apakah ada perintah, apakah ada penetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada contoh, lakukan. Tidak ada contoh, tinggalkan, selesai. Paham sampai di sini? Nah, oleh karena itu, beberapa faedah atau pelajaran dalam hadis ini, ya. Yang pertama, keharaman membuat perkara baru dalam agama Islam. Itu faedahnya yang tadi hadis yang 2 ya, redaksinya tadi ya, 2 hadis tersebut. Walaupun dengan niat yang mulia, walaupun niatnya sangat baik, walaupun niatnya ikhlas, meskipun hatinya merasa cocok, ya, dan dia menerimanya ikhlas, pokok nama. Nah, tapi kenapa tidak diterima? Nah, karena tidak ada contoh. Di sini ada pertanyaannya. Seorang berkata, apabila saya berbuat sesuatu yang baru, asalnya dari syariat, akan tetapi saya menjadikannya dengan sifat yang khusus dan tidak ada dalam syariat. Apakah demikian juga berarti akan tertolak? Jawabannya tertolak. Ketika ada sebuah amalan yang umum yang dicontohkan Nabi, lalu kemudian kita membuat dia menjadi khusus, membuat waktunya jadi khusus, dan membuat fadilah-fadilahnya menjadi khusus. Padahal Nabi tidak memberikan contoh demikian. Apakah ditolak? Tentu itu akan ditolak. Nah, ini kita bahas sekarang yang beberapa beberapa timbangan dalam menentukan apakah suatu amalan itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Ini ya timbangannya. Timbangan yang pertama, amalan itu harus sesuai dengan syariat dalam sebabnya. Yang pertama ya, kita akan bisa melihat apakah itu sesuai sunnah apa tidak. Yang pertama dengan sebabnya, dengan sebab. Nah, hal itu seperti seseorang melakukan ibadah dengan sebab yang tidak pernah Allah sebutkan. Misalnya, dia sholat 2 rakaat setiap kali masuk rumah. Padahal tidak ada sebab. Kalau misalkan kita setiap masuk masjid
lalu kemudian sholat 2 rakaat, ada sebabnya apa tidak? Ada sebab yang mengikatnya. Apa itu? Sholat, tahiyat, masjid. Ada contohnya nggak dari Nabi? Ada. Ada perintahnya nggak dari Nabi? Ada. Nah, itu dia yang pertamanya, harus sesuai dengan sebabnya. Yang kedua, amalan itu harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Jadi suatu amalan itu dikatakan sunnah atau tidak, harus kita sesuaikan dulu jenisnya, atau harus berdasarkan jenisnya. Jadi apabila seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak pernah disyariatkan agama dalam hal jenis, maka itu tidak akan diterima. Sebagai contoh, Rasulullah sudah menentukan jenis hewan kurban, ya. Jadi apakah boleh kita berkurban dengan menggunakan seekor kuda? Nggak boleh. Kenapa? Karena jenisnya sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Islam memerintahkan berkurban harus dari jenis binatang ternak tertentu. Yang pertama apa? Sapi, bagus. Lalu kambing, terus unta dan sejenisnya ya. Sapi juga dia sejenis dengan kerbau. Jadi boleh tidak ini berkurban dengan kerbau? Sebenarnya boleh, tapi tidak lazim di kita ini. Ya, itu dia ya. Maka harus dipertimbangkan jenisnya supaya amalan yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbuatan tersebut ya bisa kita timbang apakah itu sesuai sunnah atau tidak, maka harus sesuai dengan ukuran. Nah, sekali lagi ya, amalan harus sesuai dengan syariat dalam hal ukurannya. Jadi apabila seseorang beribadah kepada Allah dengan ukuran yang lebih dari ukuran yang ditentukan oleh syariat, maka hal itu tidak akan diterima. Contohnya ini ya, misalnya di sini disebutkan bila seseorang berwudu dengan membasuh setiap bagian sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali itu. Sunnahnya berapa kali? 3. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ini sunnah. Kalau 4 kali, nah itu 4 kali mah nggak diterima yang itu mah. Yang mendapatkan pahalanya itu 1, 2, 3. Kalau yang keempat, nggak diterima yang itu mah. Sebab apa? 2 bisa dalilnya ada, 1 bisa dalilnya ada, 3 apalagi dalilnya ada. Yang keempat, silahkan saja sebenarnya basuh aja berapa kali, tapi tetap yang akan dihitung itu adalah 3. Lalu kemudian bagaimana kalau 4? Pertama itu pemborosan air. Nah, lalu kelima, mau apa lagi? Nah, itu ya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat ya. Yang keempat, amalan harus sesuai dengan syariat dalam hal teknisnya. Jadi kita bisa melihat apakah itu sunnah atau tidak, kita lihat dari teknisnya. Apabila seseorang mengamalkan sesuatu dalam rangka beribadah kepada Allah, tetapi menyelisihi syariat dalam hal teknis, maka di semuanya tertolak. Apa contohnya? Misalnya, Allahu Akbar. Sujud dulu baru ruku, bener nggak? Nah itu memang teknisnya harus bener, harus berurutan dong. Nah, Allahu Akbar. Satu ya saya garis bawahi sedikit. Karena saya sering lihat orang-orang di sini sholat, mereka itu bertakbir tapi tidak dibunyikan. Itu tidak sah. Karena takbiratul ihram itu adalah rukun sholat. Jadi dilafazkan bukan dalam hati. Rasulullah melafazkan, para sahabat melafazkan. Dalam kitab hadis dijelaskan bahwa dilafazkan, bukan dalam hati.
Kata di belakang juga para sahabat, ya saya melihat Rasulullah jenggot beliau itu bergerak-bergerak. Karena beliau mulutnya berarti bibirnya bergerak, bukan menghayal. Kalau menghayal gimana tuh takbirnya? Dalam hati gitu ya? Enggak baca dalam hati. Ucapkan tetapi jangan mengganggu kiri kanan. Cukup kita dengarkan, terdengar oleh diri kita sendiri. Contoh nih, Allahu Akbar. Itu sudah kedengar. Kadang kan kita lihat, kadang kita dengar Allahnya doang, barnya nggak kedengeran kan? Nah, gitu ya. Mulai sekarang jangan kayak gitu ya sholatnya. Jangan. Sama sholat laki-laki dan perempuan sama, tidak boleh. Ya, tidak sah sholatnya, tidak sah. Benar, tidak sah sholatnya. Maka sekarang apa susahnya sih? Allahu Akbar. Selesai, jangan Allah. Masa Allah doang? Allah mah lafaz Allah, kan kita disuruh untuk bertakbir ya. Ada namanya takbir takbiratul ihram, terus ada namanya takbir intiqal. Itu tambahannya itu kan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nantilah kita bahas ya hadis-hadis khusus yang sahih tentang bagaimana sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya nanti kalau kita sholat tidak banyak melakukan perkara atau hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham sekarang ya? Kita lanjut sekarang yang kelima. Amalan harus sesuai dengan syariat dalam hal waktunya. Itu. Kita bisa menentukan apakah itu sunnah atau bid'ah dari segi waktunya. Jadi bila seseorang sholat sebelum waktunya, maka sholatnya tidak mungkin diterima. Sebab apa? Menyelisihi waktu yang sudah ditentukan. Dalam tanda kutip ya, kecuali dengan uzur. Ada orang yang bangun tidur misalnya ternyata kelewat sholat subuhnya, bukan termasuk itu ya. Contoh ini kira-kira apa contohnya ya? Ya sekarang nih, sekarang misalnya saya mau sholat zuhurnya sekarang, yang besok mau sholat maghrib misalnya, nggak bisa, nggak bakal diterima, itu bid'ah namanya ya. Lalu kemudian apa ya, puasa Ramadan mah besok saja, supaya nanti ketika orang-orang puasa Ramadan saya mau udah enggak, itu tidak diterima. Berhaji juga tidak boleh ya, berhaji pada bulan ini misalnya, orang berhaji itu tidak bisa. Sama dengan berkurban. Hari raya kurban itu berapa hari sih? Hari-hari tasyrik itu kita berkurban? Kurang lebih lah seperti itu ya. Nah, jadi tidak boleh. Nanti saya mah hari ke-11, soalnya ganjil. Di mana hari 11 itu hari kelahiran saya. Di sana saya berkurban. Niatnya ikhlas, tapi tidak sesuai dengan contoh, tidak sesuai dengan waktu yang sudah disyariatkan, maka semuanya ditolak. Yang keenam, amalan harus sesuai dengan syariat dalam ketentuan tempat. Jadi, kalau sudah ditentukan tempatnya oleh Nabi, oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh memilih tempat sendiri. Saya mah nggak nyaman, contoh ya, saya mah nggak nyaman di sana, saya mah itikafnya di rumah saja. Boleh tidak? Di mana kita itikaf? Di masjid. Sudah ditentukan oleh Nabi belum? Sudah, maka itikafnya harus di masjid, bukan di rumah. Semewah-mewahnya misalkan rumah, nggak nyaman di masjid mah, soalnya ini di rumah aja itikafnya kan dekat-dekat masjid, nggak bisa. Nah ya, walaupun niatnya baik kan, niatnya baik, ikhlas karena Allah, misalkan dia berzikir di sana, tidak akan mendapatkan pahala itikaf. Kenapa? Yang sebelum-sebelumnya tuh. Jadi yang masalah haji, jadi setiap tanah di bumi itu berarti tanah suci, ya udah di sini aja. Nah itulah orang-orang yang menyimpang dengan kaidah yang kita sebutkan. Ketika syariat sudah menentukan tempat ibadah tertentu, maka kita tidak boleh membuat tempat tertentu. Kita berhaji di mana? Di Mekah ya, di sono kita hajinya, nggak boleh berhajinya di Sukabumi, tidak boleh di Cirebon ya.
tidak boleh di nah itu manasik haji ya. Nah di Transmart itu makan latihan nggak apa-apa, itu mah bikin replika apa namanya Ka'bah, itu mah tidak mengapa supaya nanti orang. Nah pemahamannya salah, itu ada memang betul hadisnya ya, Rasulullah itu memang diberikan kelebihan, salah satunya musuh itu dibuat takut dalam 2 bulan atau 1 bulan atau 2 bulan perjalanan. Musuh itu sudah dibuat gentar ya oleh beliau. Lalu kemudian nah, bumi ini dijadikan suci untuk beribadah. Itulah dia ya. Tetapi ini masalah pemahaman orang ini. Nah, begitu janganlah diikuti hal tersebut. Nah, begitu juga ya apa namanya ketika sholat Jumat sudah azan nih, boleh tidak bertransaksi jual beli? Nggak boleh, diharamkan, bila sudah jelas. Nah, itu ya, hari-hari yang lain, waktu-waktu yang lain mah silahkan, nggak apa-apa. Ketika waktu sudah ditentukan, nah, hadisnya sudah jelas, maka jangan melakukan hal-hal tersebut. Sampai di sini dulu ada ininya. Terkait yang kurban, itu hewannya saya tentukan. Tapi ya, saya pernah dengar katanya yang mengucurkan darah, jadi ayam itu boleh gitu. Yang kedua kita tuh mengucurkan darah baru itu apa namanya kurban atau ya itu dia makanya fitnah zaman sekarang ini banyak pendapat-pendapat yang nyeleneh, ada juga yang bilang mungkin itu mah potongan video ya, jangan umrah di Mekah terus, jangan umrah, jangan jalan-jalan ke Madinah terus, jangan, harus sekarang mah dirubah umrahnya kemana, ke Roma, ke gereja umrohnya teh sekarang. Nah mungkin itu mah hanya cuplikan, nggak tahu tapi penjelasan panjangnya itu mas, karena sekarang juga fitnah itu orang-orang suka potong-potong video, akhirnya lah dibuatlah potongan itu jadi trending topik, nah gitu. Tapi mudah-mudahan itu nggak benar ya. Coba Abah mah katanya kan umrohnya sekarang mah di mana, di Vatikan, kayak gitu. Videonya mah memang ada, tapi mungkin itu hanya potongan-potongan saja. Gitu ya. Jadi kita ini saja berlandaskan dalil ya. Ibadah hukum asalnya adalah terlarang atau haram kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Adapun selain ibadah, nah hukum asalnya boleh kecuali ada larangan. Itu kuncinya mah. Kalau ibadah hukum asalnya adalah dilarang, terlarang atau haram. Kecuali ada dalil yang mensyariatkannya atau membolehkannya. Sedangkan masalah dunia pada dasarnya apa? Boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Daging boleh tidak dimakan? Boleh. Tapi daging babi boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Ada larangannya Pak di Al-Quran. Nah, gitu intinya. Mana dalilnya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Banyak sekali ini ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita, termasuk saya lah ya dulu ya, yang mengatakan bahwa Bilal juga akan melakukan bid'ah katanya. Bagaimana kira-kira jawabannya itu? Karena apa? Karena Bilal melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Setelah Bilal wudhu itu, beliau selalu melakukan sholat 2 rakaat. Berarti Bilal melakukan perkara bid'ah gitu katanya. Sebab apa? Betul hadisnya, sahih hadisnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga terompahmu ini masuk surga? Kedengeran surat terompah ini masuk surga. Apa kata Bilal? Tidaklah aku berhadas wahai Rasulullah kecuali aku menyempurnakan wudhu, lalu kemudian setelahnya aku sholat 2 rakaat. Nah sekarang apakah
Bilal melakukan perkara bid'ah atau tidak? Kita diskusi ilmiah dulu sedikit ya. Sama saya juga dulu masa ya Bilal melakukan bid'ah. Banyak para sahabat melakukan bid'ah. Tapi bid'ah di sini yang dimasukkan apakah benar-benar mereka melakukan perkara bid'ah atau tidak? Nah, kira-kira jawabannya ini apa? Bilal melakukan bid'ah atau tidak? Karena Rasulullah nanya amalan Bilal. Nah, kira-kira apa jawabannya ini? Saya juga dulu ceramah suka gini dulu ya. Bilal melakukan perkara bid'ah. Umar melakukan perkara bid'ah. Oh. Tadi ya, apa tadi definisi bid'ah secara bahasa? Sesuatu yang tadinya tidak ada. Jadi ada ringkasnya biar cepat di ini, sesuatu yang baru. Oke, secara bahasa. Secara istilah, sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama yang tidak ada dasarnya dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada perintah, tidak ada penetapan dari Nabi, maka semuanya ditolak walaupun niatnya baik. Hadisnya tadi ya hadis kelima. Sekarang kita bahas hadis kelima. Nah, itu dia. Nah, lalu kemudian bagaimana kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah pertama, Bilal tidak melakukan perkara yang baru. Tidak. Kenapa? Sebab hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah dalam suatu riwayat itu? Tidaklah seseorang yang menyempurnakan wudunya, ya, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya sahih. Sekarang hadisnya sudah jelas, perintah dari Nabi sudah jelas, lalu kemudian apakah Bilal ini melakukan perkara bid'ah atau tidak? Tidak. Anggaplah anggap ini Bilal melakukan perkara bid'ah. Anggap ini ya, Bilal melakukan perkara bid'ah. Nah, sekarang apakah dibiarkan oleh Nabi atau tidak? Apakah ditetapkan atau diikrarkan oleh Nabi atau tidak yang diamalkan Bilal ini? Apakah Rasulullah melarang Bilal? Tidak kan? Berarti ditetapkan oleh Nabi. Kembali ke tadi penjelasannya. Yang ditetapkan Nabi, yang dicontohkan Nabi, yang diperintahkan Nabi, itulah sunnah. Berarti yang dilakukan Bilal pada saat itu bukan bid'ah. Tapi yang justru Bilal lakukan adalah sunnah. Yang ketiga bahwa itu menunjukkan Rasulullah tidak tahu hal yang gaib. Kenapa? Karena beliau bertanya kepada Bilal. Kalau misalkan beliau tahu amalan Bilal, nggak mungkin Rasulullah bertanya kepada Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Nah, itu ya. Kecuali Allah yang memberitahukan Rasulullah perkara yang gaib tersebut. Nah, paham sampai di sini? Ditetapkan Nabi di zaman Nabi lagi. Nabi membiarkan. Ketika Nabi membiarkan para sahabat melakukan perkara ibadah, Nabi tidak melarangnya, maka itu adalah syariat. Paham? Yang kedua, Umar bin Khattab melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya? Sama, saya juga ceramah gini kok ya dulu ya. Punten. Tapi sekarang kita ilmiah lah ya. Umar melakukan perkara bid'ah. Apa perkara bid'ahnya yang terkenal? Tarawih, perkara bid'ahnya. Nah, sekarang apakah Rasulullah di bulan Ramadan pernah tarawih atau tidak? Pernah. Berapa kali? 3 kali. Apakah berjamaah atau tidak? Berjamaah. Karena melihat masjid-masjid itu yang satu baca Al-Quran, yang di sana sholat berjamaah, di sini berzikir, di sana beda-beda pokoknya. Umar melihat para sahabat, kayaknya lebih bagus ini supaya kompak, kita hidupkan lagi sholat yang kita lakukan dulu pada zaman Rasulullah yang 3 malam itu. Itu pun bukan hanya pendapat Umar sendiri memutuskan, tidak, dikumpulkan para sahabat dan tidak ada yang menyelisihi Umar, tidak ada yang membantah Umar, semua sahabat para sepakat. Akhirnya itulah yang dimaksud dengan ijma. Jadi kalau ada ijma para sahabat, apakah bid'ah atau bukan? Bukan. Dan pertama ya, alasannya tarawih sudah dilakukan, berarti itu bukan bid'ah, itu justru sunnah.
Nah, yang dipermasalahkan itu, yang diperdebatkan adalah apakah 23 atau 11. Itu saja. Sebenarnya dua-duanya tidak ada yang salah. Tetapi Rasulullah mah sholatnya tidak pernah lebih dari 11 atau 13. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Rasulullah sholatnya. Ya. Nah, kenapa dilakukan 23? Apakah menyelisihi sunnah? Tidak. Apa kata Rasulullah? Sholat yang ditunaikan di malam hari itu, sholat sunnah ya, minimalnya dilakukan 2 rakaat. 2 rakaat, tidak dibatasi oleh Nabi. Tetapi praktek beliau mah, kata Siti Aisyah, tidak pernah lebih dari 11. Umar melakukan ini disebabkan apa kira-kira? Ketika diutus Ubay menjadi imam, kan kamu sholat tuh sama Rasulullah, bacaan dia juga bagus, dialah yang diutus. Sepakat para sahabat pada saat itu, akhirnya dia, kata Ubay apa kata Ubay? Kata sahabat ini apa kira-kira kata sahabat ini? Kita sholat seperti Rasulullah atau bagaimana? Sholat seperti Rasulullah kata para sahabat. Akhirnya dibacakan sama dengan Rasulullah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu satu rakaat itu. Akhirnya yang satu sahabat pakai tongkat, yang satu bersandar di tiang pohon kurma, yang satu duduk, yang satu betah, yang kebanyakan orang tidak betah. Dilihat oleh Umar. Para sahabat nggak kuat seperti bagaimana kuatnya Rasulullah sholat tersebut. Akhirnya, beliau berkumpul lagi dengan para sahabat. Bagaimana caranya supaya sholat tarawih ini tetap kita lakukan sesuai dengan sifat sholat Nabi. Tetap khidmat, tetap pelan-pelan. Nah, bagaimana keputusannya pada saat itu? Dikurangi jumlah ayatnya, tetapi konsekuensinya rakaatnya bertambah supaya tetap khidmat. Sholatnya itu biar nyantai gitu loh, ya. Supaya nggak nyantai-nyantai teing, lama-lama teing gitunya, akhirnya dikurangi ayatnya. Tetapi panjangnya mah tidak begitu pendek, nggak begitu panjang, sedang lah jadinya. Tapi kalau barometer kita mah sedang teh kumaha? Kuliah ayyuhal kafirun kan, kalau auzubillahi sedang gitu mah gitu. Tapi sahabat mah enggak, akhirnya dikurangi. Konsekuensinya apa? Rakaatnya bertambah. Dan sepakat pada saat itu para sahabat. Kalau para sahabat sudah sepakat, itulah namanya ijma. Walaupun sebagian ahli hadis mengatakan itu hadisnya lemah. Untuk argumentasi tidak apa-apa. Yang penting mah silahkanlah, mau yang 23 mangga, itu sunnahnya Umar bin Khattab. Kenapa saya katakan sunnahnya Umar bin Khattab? Sebab Rasulullah memerintahkan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidun, khulafa ar-rasyidin, ya. Kita disuruh mengikuti sunnahnya Nabi dan sunnahnya khulafa yang 4 ini. Sekarang Umar bin Khattab khulafa atau tidak? Khulafa, maka ikuti sunnah beliau. Selesai. Yang mau 23 mangga, yang 11 mangga. Tidak usah saling menyalahkan. Paham sampai di sini? Lanjut. Siapa lagi kira-kira? Sekarang kalian jawab sendiri tadi ya. Berarti Umar melakukan perkara bidah apa bukan? Bukan. Yang ketiga sekarang, Utsman bin Affan melakukan perkara bidah. Sama, ini juga ceramah saya dulu. Saya suka debat ya sama orang-orang Muhammadiyah, sama orang Salafi dulu teh. Bidah apa yang dilakukan Utsman? Al-Quran. Alhamdulillah. Yang kedua, azan Jumat 2 kali. Yang pertama, Utsman katanya mengumpulkan Al-Quran. Padahal di Al-Quran sendiri sudah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Rasulullah sendiri memerintahkan untuk apa? Menulis wahyu. Sahabat disuruh untuk menulis wahyu. Sahabat disuruh untuk menghafalkan Quran tersebut. Nah, pada saat itu kan belum ada kertas seperti ini. Jadi ditulisnya di mana? Di pelepah kurma, di daunan, di batu. Dan pada saat itu kenapa kira-kira belum dikumpulkan? Tadi jawabannya, karena wahyu masih turun. Akhirnya zaman Umar juga sama dikumpulkan, tapi tidak sesempurna Utsman. Sehingga di zaman Utsman dan para penghafal Quran udah mulai sedikit ini.
khawatir Utsman, sehingga disuruhlah semua para sahabat yang menghafal Al-Quran itu, dia hafal satu surat, kesini bacakan gitu di Islam. Zaid bin Sabit itu disuruh untuk nulisnya. Akhirnya sudah kumpul semua, tidak ada sahabat satupun yang mengkritik Utsman. Sekarang Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti Utsman apa tidak? Iya. Berarti apakah itu bidah atau bukan? Bukan. Yang kedua, Utsman bin Affan mengadakan azan 2 kali. Oke, azan 2 kali sudah ada belum zaman Rasulullah? Ada sebelum subuh dan subuh. Makanya Utsman bin Affan mengkiaskan. Beliau menggunakan kias. Kias yang pertama, karena para jamaah atau kaum muslimin sudah semakin banyak, di pasar semakin ramai, jadi tidak kedengeran orang yang di menara azan itu nggak kedengeran. Saking banyaknya orang. Kata Utsman bin Affan, dikumpulkan para sahabat, bukan memutuskan sendiri ya. Para sahabat juga dikumpulkan. Nah, dan akhirnya tidak ada yang menyelisihi beliau. Tidak ada yang tidak setuju. Setuju. Dengan apa alasannya? Pertama, karena sehingga diputuskanlah azan yang pertama ini kurang lebih 30 menit sebelum waktu zuhur, sebelum waktu Jumatan. Sebelum waktu Jumatan ya. Nah, lalu yang azan yang kedua sudah masuk waktu sholat. Azan yang pertama untuk memberitahukan orang-orang bahwa sebentar lagi akan masuk waktu Jumat. Lalu kemudian azan yang kedua, nah inilah azan yang masuk waktu azan zuhur, azan Jumatnya. Makanya kalau yang azan yang 2 kali, kalau mau mengikuti sunnahnya Utsman, harusnya 30 menit sebelumnya azan, bukan ketika masuk waktu. Nah, kalau mau mengikuti sunnahnya Utsman. Tapi karena perbedaan, ya mangga itu mah, gitu ya. Nah, lalu kemudian karena tidak ada yang menyelisihi Utsman, para sahabat bersepakat, itulah yang dimaksud dengan ijma. Dan Utsman bin Affan termasuk sahabat Nabi sekaligus khulafa rasyidin. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, bukan seperti Bapak Utsman yang sekarang, Bapak Utsman, Bapak Umar kan, Haji Umar, bukan. Nah, ini mah Utsman bin Affan khulafa, kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Sehingga yang tadi sahabat-sahabat yang disebut melakukan perkara bid'ah ternyata bukan bid'ah. Justru mereka melakukan sunnah. Sudah 1 jam. Oh, silahkan. Nah, ada pertanyaan mangga. Perihal taraweh kan kadang diri sendiri tuh bingung kan kalau di sini itu misalnya 20 nah terus ya ngikutin yang 11 karena istilahnya capek gitu, terus ada yang bilang It's okay. Padahal ya capek juga, padahal 23, apalagi imamnya lama. ada yang mengatakan harus mengikuti imam. Kalau imamnya 23 kita harus ikutin imamnya 23. Kalau mau 13 ya udah ke masjid aja. Enggak, itu ngejawabnya pakai nafsu itu. Mengikuti imam itu maksudnya gerakan imam di dalam sholat. Kalau misalkan rokaat, termasuk yang taraweh ini, misalkan kita lebih yakinnya karena hadisnya memang itu saja yang sahih, yang 11. Ya sudah, sampai 11 sama imam, udah itu beres. Ada yang komplain misalkan itu belum mengerti tentang hadis, belum mengerti tentang praktek sholat Nabi. Kalau ditanya misalkan, Nabi sholatnya berapa rakaat? Pasti dijawab 11. Kenapa ini 23? Oh ini kan Umar. Kita jawab lagi, siapa yang lebih mulia, Umar atau Nabi? Masih mereka jawab Nabi. Tapi kenapa sekarang 23? Ya sudah, pokoknya Umar saja. Nah itu orang yang pakai nafsu, bukan pakai ilmu ya, pakai otot lah itu mah. Kalau di sini, kalau misalkan ada yang komplain, itu belum mengerti. Makanya di sini ada yang 23, ada yang 11. Sudah 11 saja kan, yang lain pulang. Jangan dikomplain, itu sudah benar. Syukur-syukur udah ngikuti imam sampai 11. Ya, syukur-syukur terawih. Yang tapi bener aneh, terkadang ada sepuhnya, ada sepuh sebenarnya. Ada orang terkadang yang 11 dikucilinnya, yang 11 dikucilin, yang 11 mengatakan,
23 tidak sesuai dengan sunnah Nabi, sama itu juga tidak baik ya. Ya udah ikuti saja. Begini ya, tarawih itu begini tarawih. Ini yang artinya tarawih ya. Sholat dilakukan secara pelan-pelan, khidmat, khusyuk. Setelah salam, diem dulu. Baca apa? Apa kira-kira setelah salam? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah gitu ya. Boleh seperti ini, tidak apa. Yang namanya juga doa ya. Tapi yang diajarkan Nabi adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selesai sampai sana. Tapi ya karim ya apa? Kan namanya juga doa ya. Umum lah doa mah enggak apa-apa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Silakan. Tapi yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga tapi lemah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau dua-duanya karim itu tidak ada hadisnya. Namun yang namanya doa mah enggak, bebas itu mah doa. Ya. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang lebih pandai membuat doa, kita apa Nabi? Selesai. Ya, ya maksudnya itu pembahasannya tadi. Iya, silahkan. Apa ya namanya, ini mah penasaran dan ingin make sure saja dan ingin minta kejelasan terkait ketika kita sholat lalu ada bulu kucing itu katanya haram. Pengen tahu apakah itu ada di ceritanya, dalilnya, hadisnya, syariatnya atau apanya gitu. Baik, saya bacakan hadisnya ya. Kucing itu kata Rasulullah, dia adalah hewan yang senantiasa berjalan di depan kalian, kiri kanan, berada di rumah dan dia tidak najis. Iya, kalau ditanya Nanti bisa dimasak. tapi kan ini ya masalahnya katanya haram. Dari mana haramnya coba kan? Bulu kucing. Iya, bulu-bulu. Ada yang sifatnya salah gitu. Tidak, sama sekali tidak najis. Nah, kucing itu tidak najis. Baguslah. Silahkannya pertanyaannya bagus-bagus ini. Kacep nih, bagus pertanyaannya. Yang pada intinya tadi ya, kan tadi misalkan masih kekeh misalkan pendapat yang haram. Tanya dalilnya mana, atau jangan-jangan cerita doang.